Ano? Wala mo. Ano sana eh?
hitungannya seperti ini, menghasilkan minus 102,3. Gitu. Ini kondisi locking tanpa ada awal ya, ketika kita awal di harga normal, di kondisi normal. Gitu. Selanjutnya, sebelum kita masuk kenapa dia bergerak, ini ada dua macam spread. Mungkin kalau memang pernah variable spread ini. Fixed spread adalah ketika harga normal, dia mempunyai spread yang tetap, tapi biasanya diaturnya agak besar. Gitu. Contohnya, apabila di gold atau di XAU, itu rata-rata spread yang tetap ini antara 0,5, 0,50, atau 1. Jadi 1181,00 ke 1182,00 itu spreadnya. Bid dan A-nya base-nya 1. Gitu. Jadi biasanya mereka kasih agak besar seperti itu. Kemudian ketika kondisi news atau hektik atau ketika harga bergerak kencang, ketika lagi berita-berita yang agak besar, akan berubah sesuai dengan kebijakan perusahaan. Jadi perusahaannya mengaturnya bagaimana. Contoh, saya pernah trading di perusahaannya Express itu 1180 misalnya ya, contoh spreadnya 1. Ketika hektik dia punya spread bisa tiba-tiba menjadi 5 atau 6 seperti itu. Seperti itu. Nah, tetapi biasanya perusahaan yang memberikan fixed spread itu jaraknya sebelum dan setelah berita itu 5 menit sampai 10 menit. Jadi 10 menit sebelum berita dan 10 menit, 5 menit sampai 10 menit setelah berita, spreadnya akan tetap lebar. Kalau di harga normal 1, ketika ada berita menuju dan setelah berita itu biasanya 6, di atas 5 lah biasanya, 5 atau 6. Nah itu akan stay terus selama 5 menit ke depan. Jadi momennya kita akan selalu kehilangan momen. Dan perusahaan yang menggunakan fixed spread ini adalah perusahaan pialang market maker. Market maker itu adalah artinya adalah perusahaan itu menentukan harga sendiri. Begitu. Jadi dia tidak mengambil, dia hanya mengambil satu harga tengah dari internasional, kemudian dia bikin sendiri. Spreadnya dia bikin sendiri, atur sendiri. Nah, kalau yang variable spread tidak tetap pada kondisi normal. Bahkan di kondisi normal sepi tanpa ada pergerakan pun spreadnya bisa tidak tetap. Cuman biasanya kalau tadi 0,47 contohnya, biasanya spreadnya 0,48, 0,49 gitu. Beda-beda 0,02 kalau misalnya di gold ya, ngomong di gold. Tetapi kadang-kadang juga pernah dia tiba-tiba ada sepanjang sepinya spreadnya di 0,38. Gold itu paling rendah saya pernah lihat di 0,23 antara bid sama cash karena harga sepi sekali. Atau melihat harga gold tidak bergerak, nah AC bisa bergerak-gerak, bidnya enggak. Itu AC yang naik turun, nah itu jadi spreadnya. Ketika kondisi news dan hektik akan berubah juga sesuai dengan kebijakan perusahaan atau liquidity provider. Nanti saya jelasin lagi liquidity provider ini apa. Nah, kondisi news atau hektik ini bedanya dengan yang fixed spread adalah dia tidak mengeset waktu untuk spread itu melebarnya 5 menit atau 10 menit. Jadi apabila harga sudah mulai agak, misalnya berita bergerak dalam waktu 1 menit atau 2 menit gitu ya, harga dia punya spread akan tetap di 0,47 sekitar seperti itu. Begitu harga bergerak kencang, dia harganya melebarnya mungkin juga lebih besar, bahkan dari 6 atau 7 ya. Mungkin bisa kadang-kadang paling rekor di sini 9, spreadnya 9, tapi hanya dalam waktu mungkin 1 menit. Setelah itu dia akan kembali normal atau mulai menurun berkurang. Jadi dia akan bergerak, tapi habis itu akan kembali lagi. Ini perbedaannya di fixed spread dan variable spread. Dan tentunya perusahaan yang mengandalkan variable spread itu adalah perusahaan STP, Spread Processing. Variable spread artinya spreadnya berubah-ubah. Fixed spread artinya tetap. Liquidity provider ini apa sih? STP ini apa? Kemudian market maker nih apa? Market maker adalah tadi saya sudah bilang perusahaan yang mengatur sendiri
Oke, jadi kalau misalnya saya mau gambarkan di papan, jaraknya seperti ini. Kemudian ini adalah pialang. Dan kemudian ke trader atau nasabah. Gitu. Jadi yang Bapak Ibu transaksikan harganya itu langsung dikasih dari diteruskan oleh pialang. Dan kalau ketika Bapak transaksi klik atau buy, itu akan langsung dikirim ke liquidity provider. Nah, liquidity provider ASCAP itu ada 6. All attendees are muted. JP Morgan, sama beberapa lagi yang tahu Paris. Saya agak lupa. Kenapa harga itu bisa variabel? Setiap liquidity provider itu sama seperti kalau kita lihat kurs di money changer. Di BCA, di Mandiri, di BII, di CIMB itu belum tentu sama kan? Pasti beda-beda. Yang diberikan ke trader oleh ASCAP memilih dari liquidity provider tersebut harga yang spreadnya paling kecil. Begitupun ketika news itu muncul, dia akan kasih yang harga paling kecil. Jadi apabila melihat news dari spread gold dari 0,47 kemudian tiba-tiba menjadi 5, itu adalah spread terkecil dari 6 liquidity provider ini. Jadi yang 5 lagi lebih dari 6 seperti itu. Mungkin bisa 7, bisa 8, tapi kita ambil yang terkecil. Dan yang terkecil antara bid sama asnya dia. Dapat yang terkecil langsung otomatis dikasih ke charge system, otomatis dikasih ke MetaTrader yang dilihat sama kita di laptop masing-masing. Jadi STP adalah langsung dari nasabah langsung ke liquidity provider. Jadi yang menerima transaksi kita langsung liquidity provider. ASCAP hanya menerima laporan bahwa nasabah A melakukan transaksi buy, liquidity provider sudah menerimanya. Seperti itu. Itu namanya perusahaan paper processing. Sehingga ASCAP tidak mempunyai kepentingan apapun untuk menahan posisi nasabah. Makanya kita bisa bikin no requote. Ada pertanyaan di sini? Apa bingung? Sebenarnya locking itu baik, nanti yang lebih baik cut loss di balik badan gitu. Ada yang lebih suka untuk cut loss kemudian balik badan, ada yang lebih suka locking. Baik atau tidak itu sih balik masing-masing. Contohnya, Toro lebih suka locking sama cut loss, cut loss. Pareta lebih suka cut loss. Kalau saya pribadi lebih suka locking. Kenapa? Karena saya tidak suka history saya jelek seperti itu. Misalnya ada orang seperti itu kan, ya udah saya tunggu aja salah satu profit saya tutup, kemudian nunggu balik lagi, kan ada yang seperti itu kan. Ada yang macam-macam lah gitu kan. Ada yang suka seperti itu, ada yang cut loss. Kalau cut loss kan kalau masih locking enak ya. Nggak balik terus soalnya. Kalau bayinya di 1.300 kalau balik tungguin aja Pak. Bayi di 1.300 tungguin aja. Pasti kejemput. Itu. Pasti kejemput. Pasti kejemput Pak. Tapi nggak tahu kan. Lebih baik kalau buat saya lebih baik locking dibandingkan menunggu floating. Ya, kan banyak tuh. Contohnya kalau yang sekarang kondisi di copy trading bisa 93 itu kan floating. Lebih baik di locking daripada floating seperti itu. Begitu. Itu sih saya lebih suka seperti itu. Ada triknya bagaimana locking itu bisa menjadi salah satu penghasilan lain gitu. Itu bisa. Itu banyaknya biasanya di Aussie. Menjaga risiko tapi dapat jadi penghasilan. Itu di Aussie. Ini saya lanjutin dulu ya. ASCAP variable spread tidak tepat pada fungsi normal. Setiap kondisi news yang tadi saya jelasin ya akan berubah dari kebijakan liquidity provider kemudian perusahaan ke LSDP. Ini adalah ASCAP yang kita ikutin ya, yang kita transaksi di ASCAP. Spread tidak tetap menyebabkan efek ke posisi locking. Contoh, tadi kita contohin adalah spread 0,47.
Ketika harga bergerak hektik, spread menjadi 2,56. Spread menjadi 2,56. Total lockingan yang terjadi yang tadinya 102,3 kalau diperhatikan dari awal, kalau masih ingat itu 102,3, setelah terjadi pelebaran kondisi lockingnya menjadi minusnya 123,2. Karena ada pelebaran spread, otomatis kondisi buy sama ke kondisi buy tetap ke 190,53 ke bidnya, 195,23, kondisi sell ke di 1187,77 terhadap 97,9. Jadi spread melebar, otomatis acuannya berubah kan, acuannya terhadap minusnya berubah, gitu. Sehingga minusnya menjadi 102,3. Lebih jelas lagi kalau kita lihat di sini, spread melebar minus kita 102,3, sedangkan kalau spread normal minusnya 102,3, sedangkan ketika spreadnya di harga hektik di 2,56, minus kita 123,2. Sehingga ada perbedaan sebesar $20 yang mesti diperhatikan di situ. Karena memang ada perbedaan dari 2,56 ke 0,7 kan 2, sekian poin. Gitu kan. Jadi itu. Jadi yang mesti diperhatikan adalah ini. Apalagi ketika kondisi dana-dana yang sudah miris. Dana-dana yang sudah tinggal sedikit gitu. Jadi ada satu kejadian saya pernah sih, iseng-iseng saya trading gitu ya. Saya coba masukin misalnya sisa uangnya tinggal $100, kemudian saya main 0,1. Dilihat kan minus itu ketarik, otomatis kan ketarik di bawah 100 kan. Saya locking kan 0,1. Nah, ketika spread melebar, otomatis saya harus kuat dananya nggak? Kalau nggak kuat, otomatis kan habis. Otomatis kena auto cut yang 10% itu. Nah, kejadian seperti itu. Jadi lebih baik memang mungkin kalau memang dana sudah miris, mendingan ditambahin dulu. Kalau memang mau main, tetap masukkan dulu minimal di atas 200. Apalagi ada sedikit. Itu biar aman aja sih sebenarnya. Oh di dalam cuma dapat Ada pertanyaan? Belum saya jelasin sebelum saya masuk ke indikatornya. Ada yang mau ditanya nggak tentang locking? Dari pimpinan semuanya? Yang lebih baik Nggak jelas ya? jangan locking lah. Iya. Lain badan. Lebih aman sih seperti itu. Lebih nyaman lah ya, lebih nyaman. Karena kita nggak bisa ngitung spread. Oh ini spread Iya. apa nih yang ada. Tekniknya nggak? Jadi salah satu trik yang tadi saya bilang di Aussie adalah Aussie itu kalau buy plus kan ya swapnya. Ada yang tahu? Jadi kalau di Australia Aussie USD kalau kita buy posisi dan kita tahan berhari-hari itu kita nggak kemakan swap karena ada yang namanya swapnya. Swapnya itu plus kalau kita buy. Kurang lebih plusnya itu kalau 0,1 itu $1.200. Jadi 0,12 $0.12 per hari. Itu kan plus kan? Nah, tapi kan kadang-kadang kita takut kan, kita ngantuk nih. Ada orang yang tradingnya nggak kuat 24 jam, nggak mau nungguin, ngantuk gitu. Aduh takut lah daripada besok tiba-tiba pas melek minusnya banyak, tapi sayang nih bayinya nih gitu kan. Saya yakin dia mau naik nih besok, tapi daripada ngantuk, saya locking dulu deh, saya sell gitu. Tapi ingat, sell itu harus dibuang atau harus dilepas setiap sebelum jam 3 pagi, sebelum swap itu dihitung. Karena percuma dong kalau buy ini kita plus tapi sell-nya kita minus kan. Ya ada yang plus seperti itu. Karena yang plus cuma sebenarnya. Jadi baik. Buang ya, supaya swapnya belum kemakan. mau untung rugi selnya Buang. Karena kan kita yakin besokannya mau naik. Kecuali kita nggak yakin besokannya mau naik. itu kita masih yakin. Antara dua, Lisa itu antara dua Pak Ari. Apa kemungkinannya? Dia masih yakin atau duitnya masih banyak gitu. Oh, Modalnya dua itu banyak karena pakai stok. Iya. Sebenarnya dia pemain lama apa Lama. Dua lama Pak, gitu lama ya. Dragon juga lama gitu. Kalau yang saya tahu, yang saya
saya perhatikan di saya itu jelas teknikal. Dia nggak peduli fundamental. Karena kalau misalnya tahu fundamental, otomatis tadi pagi kata ada berita Aussie kan, tadi pagi ya ada berita Aussie, jadi otomatis harusnya dia lebih memperhatikan. Karena kan memang sudah diprediksi kemarin berprediksi pada bilang Aussie itu lebih baik sell, karena ada kemungkinan ada berita itu. Berita hijau. Aduh, mungkin dia Lainnya mau kartu modalnya 500 bisa jadi. Tahu kapan habisnya kan? Iya. Jadi intinya ini saya cuma mau ngejelasin supaya nanti kalau ke depannya tidak bingung kalau bisa ada suatu saat posisi locking, kenapa kok udah saya locking tapi kenapa minusnya equity-nya berubah. Karena kalaupun berubah nanti ketika harga normal balik pasti equity-nya akan balik lagi. Kembali ke posisi awal. Posisi Oke. kecuali emas bakarnya tuh lagi normal, Betul. lagi kecil, Ya, jadi equity-nya akan balik. iya. Ada yang mau ditanya lagi? Belum. Atau mungkin ada yang mau ditanya di luar ini? Itu ya mau box Imperium bisa dikirimin ke dia ada di Belanda. Oh bisa nanti dikirimin. Nanti itu Parisa. Oh Paleza ya. Parisa. Dia mau dong gitu. Iya bisa. Nanti itu dikirimin. Aja download sendiri. Download sendiri ya. Oke, ini saya mau sharing satu indikator. Ini indikatornya sudah terpasang. Indikator ini saya dapat discuss sama orang, saya dapat ini dia menyebutnya supply and demand indikator ini. Jadi dia memfokuskan di supply dan demand di satu titik, harga support dan harga resisten. Jadi ketika dia sudah membentuk satu low yang terbawah, dia akan bikin satu area bahwa di situ supply demand-nya kencang atau tidak. Dia berbasiskan, kalau saya perhatiin, dia berbasiskan volume pada saat harga ini bergerak di low. Volumenya kencang atau tidak. Seperti itu. Itu gayanya trading academy di Tanah Abang tuh ngajarin supply and demand. Oh gitu ya? Iya. Oh yang di Tamrin ya Pak ya? Tamrin, Tanah Abang. Gitu. Jadi ini saya dapat dari itu saya lupa website apa. Saya coba dan ini lumayan menarik karena ini support resisten tapi versi diambil range-nya. Jadi diambil range kurang lebih. Jadi kalau sampai area sini aja lebih baik area di dalam kotak-kotak ini lebih baik kita sudah jangan malah karena kita akan tertahan. Teknikal. Belum masuk. Semua indikator kan kalau lawan fundamental juga kolaps juga. Berarti ini boleh pakai tahun depan Pak ya? Karena kemarin kan setiap 3 tahun trending. Ini pakai tahun depan. Bisa jadi mungkin. Ini yang sering saya perhatiin ketika sudah mencapai satu support resisten. Awalnya kenapa saya pakai ini karena dulu ada orang yang punya indikator support resisten doang yang bintik-bintik. Parabolika. Ya. Bukan, ada dia punya bikin jadi setiap dia titik support atau titik resisten atau support itu dia pasang titik-titik banyak. Nah, Yang PF punya Pak ya? kurang lebih mirip sama dasarnya. Nah, itu dia ada nggak ya di sini? Ini H4 H1 ya. Sebenarnya bagusan H1 atau H4. Ini H1 template-nya berapa? Ini H1. Jadi sebenarnya sama aja sih dia bikinnya sudah ngebentuk dimanapun mau tren satu itu sebenarnya sama aja.
15 menit pun sama, dia udah bikin tidak berubah. Dia bikin satu titik di bawah nih 1196,24. Ya sebenarnya di situ sudah boleh sell sebenarnya buat dia. Tapi ketariknya ya sedikitnya belum. Di atas yang merah tuh resisten. Nah, 98 lah. Jadi dia sudah mencapai angka tertinggi, dia bikin satu area. Nah, disitulah sebenarnya selama masih di situ, masih mendekati area itu, kita kan bisa pasang posisi bahwa itu akan tertahan, plus kita bisa pasang stop loss-nya di mana. Gitu. Jadi indikator yang dicari sama kita selalu yang di mana sih kita bisa pasang stop loss, risikonya di mana, gitu. Supaya kita kalaupun rugi tidak rugi banget, gitu. Ya mirip-mirip campuran semua. Gitu. Cuman sekedar sharing aja, saya pernah ngobrol sama orang yang sudah trading lama ya. Indikator itu kurang lebih hampir 10 tahunan. Indikator itu tidak bisa kita percaya secara 100%. Gitu, ya kan? Pak Reza kan selalu bilang fundamental pasti bisa mengalahkan indikator. Gitu. Nah, semua indikator itu pasti bisa dikalahin sama fundamental kalau fundamentalnya mau. Fundamentalnya mau, kecuali fundamentalnya memang dibikin untuk menyentuh support kemudian dia mental. Itu pernah terjadi tahun lalu persis di emas. Dia menyentuh 178 terus langsung mental lagi naik ke atas dalam waktu singkat. Padahal beritanya bagus buat NFP, beritanya bagus buat US, tapi dia memang kencang turun, habis itu mental naik. Karena itu non compare kejadian. Setelah ditarik garis di situ memang ada support gitu kan, support trending garis trend. Gitu. Nah, ternyata bulan depannya direvisi beritanya. Seharusnya bulan kemarin jelek beritanya. Gitu loh. Jadi, nah itu memang kadang-kadang ada fundamental yang memang Amerika itu suka gampang revisi gitu loh. Lalu gampang revisi, dan kalau pernah lihat historinya itu revisinya jauh gitu. Dari yang plus jadi minus. Gitu kan begitu kok. Tahu ya, mau direvisi ya. Gimana caranya? Kita mesti jadi sesuatu. Nah betul. Lebih baik. Itu berarti telepon. Kalau nggak temenan sama Soros. Nah itu lebih baik lagi temenan sama Soros. Kayak HT kan temenan sama Soros kan. Hari Tanu. Oh iya. Gitu. Kalau itu bisa mulai buat diri. Makanya kita pakai. Jadi ini yang kita sharing indikatornya. Selamat sore Bu. Pak. Itu kan udah nggak bisa jadi gabung. Kalau dari saya sih segini. Agak apa akhirnya. Kenapa? Yang bakal dikasih digabung gimana ya? Kalau bulan dikasih digabung, Bok. Ya, bok gitu. Bok itu di time frame yang M15 15 sama H1 ya. sama H1 lebih baik kita 15 kalau yang box. Indikator. Sebenarnya kalau ini harus pasang stop loss. Kalau tanpa stop
trading sama dengan orang dia bakal menang lagi tahun depan tuh. Tapi udah nggak ada di sosial tradingnya, udah hilang kan dia. Iya, muncul lagi ya dengan modal lebih besar. Kan dia harusnya pasti itu ya, Ham. resisten. Oh iya, resisten. Pas trading loh, Iya, bagus. Pas lagi ranging aja dia bagus. pas tahun depan trading dia bagus lagi. Iya. Cuman saya nggak mau ngopi dia lagi. Kapok ya, kapok. kalau saya tuh kebiasaannya tuh kalau $5 ambil gitu. Aneh, nggak betah itu tunggu sejam lagi gitu tuh. Kadang-kadang greedy ya. Itu ada indikator untuk jangan ambil dulu gitu. Ada Pak. Ada. Gimana? Kalau saya klik gini ada turun nih, terus kita sell Udah turun, bisa. ya kan lagi Lagi turun. wah ini lagi turun kita sell kan. Nah kan ada $10, $7 lagi. Ya udah dah. Nah saya tuh kadang-kadang balik gitu. Jadi ambil aja dikit tuh. Padahal 2 jam lagi, ya PP yang kita mau masuk. Jadi judulnya apa aja sama Pak. Tidak lihat itu Pak. Gitu. Kalau aku, Stop-lossnya nggak pasang sih. kalau dulu aku ini. Dipasang juga stop-loss. Kalau dilihatin malah takut Pak. Saya juga gitu Pak. Iya. Aduh, dia balik lagi kayak gini. Seperti dulu dia begitu kita lawan aja dulu. Iya. Itu yang seru juga ya. Ini kalau kita gabungin box sama apa? Tadi super in demand. Jadi box itu kan selalu dibentuk pagi, jadi jam buka jam 6 sampai jam 11-an kurang lebih ya. Jam 11 ya. Jam 11. Setelah itu dia akan stop sehingga ini tidak akan melebar lagi. Area biru ini tidak akan melebar lagi. Nah, ketika dia udah keluar box, otomatis kita pasang posisi sell, gitu kan. Dilanjut seperti ini. Boxnya di mana sih? Di atas ya. Ini kondisi hari apa? 27 kemarin. Ini apa mau forex Pak? Ini mas. Ini Mas. Jadi indikator ini kita bisa lihat bahwa dia bikin high-nya yang kedua di sini dia pasang. Seharusnya di sini juga dia bikin, tapi karena sebelumnya dia ada yang lebih tinggi, gitu. Dia sudah mental balik lagi, ini masih dalam area ini, dia tidak bikin, dia bikinnya baru di setelah dia agak turun agak jauh dia baru buat. Dia cari yang bawah, orang atas juga nggak naik-naik. Ya. Dia cari itu Dari bawah lagi dia bikin resisten yang di bawahnya, batas yang di bawah. cek kuatnya sejauh mana. Gitu. Nah ini bisa digabungkan dari sisi bahwa misalnya seperti ini. Ini kan kita pasti sell dong di sini ketika dia tembus, ya kan? Nah tapi di sini ada range-nya. Berarti harus buang di sekitar sini. Kenapa? Karena range yang biru ini, support ini, itu adalah harusnya ketika kita buy di sini. Jadi kita bisa gabungkan adalah ketika dia mau tembus, kita bisa tahan di sini, mau tutup di sini, atau kita buy di sini. Orang-orang di bawah. Iya. Jadi sebenarnya kalau di kondisi ini paling aman di mana adalah ketika dia tembus ini lebih aman. Kenapa? Karena jaraknya ke sini kan masih agak lumayan kan. 90 tembus kita masih bisa buang 96. Kita bisa dapat 6 poin. Kalau dia ke atas. Kalau dia tembus ini ya, kalau tembus dia box yang ini. Kalau dia nggak tembus box yang ini ya otomatis lebih baik kita nggak transaksi karena dia akan bermain dalam sini. Memang sih kita bisa di titik ini kita bisa sell, ketika dia tembus kita pasang stop loss bisa. Tapi kan box ini memang dibuat untuk break ketika dia di satu range, ketika dia break dia akan lanjut.
ya. Nah, ini jadi Jam 6 sampai jam 11 tuh ya. Jam 6.30. iya, ini sampai sini sampai jam. Nah, Bentuk. box ini dibikin fleksibel ya. Box ini dibikin fleksibel. Jadi kalau ada yang sering merhatiin, kemudian iseng pengen ngedit, edit aja nggak apa-apa. Ini kan udah di komputer masing-masing. Ini kita bisa edit. Inputnya bisa atur. Dari jam 00 sampai jam berapa? Gitu, kita bisa atur sendiri. Gitu kan bisa bisa di-adjust gitu. Kemudian ini breakout offset. Maksud breakout offset itu adalah ketika dikasih batas hijau ini sebesar 1 poin, 10 digit ya, 10 digit. Sehingga ketika dia masuk dalam situ, misalnya kita bilang bahwa ini enggak, kalau misalnya kita dia tembus sedikit balik lagi kok, ya digedein aja. Misalnya kita mau bikin jadi 50 gitu. Nah, nanti hijaunya jadi semakin lebar. Kita bisa sambil pelajari. Range-nya dia Iya. Jadi supaya indikator yang box, kalau yang kedua tadi yang apa namanya yang supply demand itu kan memang saya dapat ya, maksudnya saya dapat tidak ini. Kalau yang ini kan memang saya waktu itu kerjasama sama orang ya, sehingga saya bisa mengatur sendiri. Saya pengen membuka kepada yang make ini open aja lah, coba-coba aja utak-atik sendiri, cuman tidak merubah dari esensinya seperti itu. Supaya sesuai pasar. Iya. Pasar nih. Jadi nggak nongol nih. Iya. Mulai larin pasir. Iya. Nanti teh. Pasirnya sih sama tuh, semua kayak jangka. Iya. Bersama. Keluarga. Jadi ada confidence kayak akuarium. Kayak ada yang membantu. Yang baru subdem supply demand SUPDM nanti dioper aja di email atau di kalau bagian indikator ya nggak, gimana? Iya, kalau bagian indikator ya trading paling enak itu yang trading kayak Pak Didi bilang, pasang posisi, pasang target, pasang resiko, tinggal tidur, tutup laptop. Nonton bola. Main membuka juga. Kalau aku dulu tradingnya Pak, kalau pas arahnya kenceng, pasang trailing, pas pertama itu kan open, pasang stop loss, pasang TP. Tapi sebelum ditinggal itu pasang trailing juga, jadi stop lossnya berubah. Terus nggak bisa. Kalau kecilat mulu Pak. Kalau trailing malah kecilat mulu. Gila terus emang. Tapi trailing itu harus komputernya. Kalau dimatiin dia nanti diem. Iya, kenapa sih? Kecilat mulu Pak. Artinya kena terus ya. Iya, dia pas balik arah itu harus jaman motoran, misalnya kita lagi harus dia motoran, kita paling berapa poin gitu ya, kena mulu. Trailing nggak bisa dipakai setiap saat. Trailing itu bisa dipakai kalau memang kita lagi trailingnya memang jelas gitu. Trailingnya memang ketika fundamental itu lagi naik-naiknya, kita sudah range-nya kira-kira, misalnya kita profit kita udah 100 poin ke atas, baru kita pasang trailing. Sehingga paling tidak profitnya nggak gede banget. Boleh lepas tadi bukanya 20 loh. Bukanya 20 lepas. Ngeri, 10 poin lepas, tapi pas belinya 200 poin. Itu si Toro itu. 200 kok, Niko. Dan ditanya belum kita Serahkan 01 itu tugas kepada Mbak Keparesa. Pak Victor sama Ibu sama Pak Ari nggak pernah ikut webinar ya di rumah? Kayaknya iya Pak. Gimana tuh? Oh pernah sekali ya? Enggak, nanti kan diundang di email.
Nanti tinggal klik aja. Jadi contohnya kayak begini. Coba di contoh itu. Jadi cara awalnya gimana? www.akbpring.com ya. Bentar. Ketemu di sini. Langsung orangin aja. Nah, nanti kan kasih tahu ke emailnya, emailnya ke Bu. Dulu ini apakah pakai Skype atau pakai meeting point tuh yang ada. Pakai ini meeting. Sekarang balik lagi. Pakai ini meeting. Katanya yang meeting itu ada trouble. Pas webinar kemarin, hari Rabu kemarin ada trouble, cuman pakai ini meeting. Karena kalau Lebih bagus lagi ya coba. Saya tidak saking maaf. Jadi kalau nanti diundang email, nanti kan akan terbuka seperti ini. Ini nggak usah ini karena ini memang dari Google Calendar aja buat reminder. Kalau yang email Yahoo nggak akan ada ini sih. Jadi langsung dari sini, tinggal klik aja, klik to join this meeting. Klik langsung otomatis masuk. Nanti otomatis masuk, tunggu aja nanti tinggal tadi suruh pilih komputer apa telepon, pilih komputer, nanti tinggal oke, nanti langsung masuk ke webinarnya. Nah, kalau misalnya kita selalu berarti enakan Gmail ya? Gmail, enak daripada Yahoo. Sama aja sih sebenarnya, cuman kalau Gmail kan undangannya kita dari Gmail ke Gmail, lebih cepat aja. Yahoo otomatis misalnya diundang jam 12 mungkin masuknya 10 menit 15 menit baru masuk. Nah, Yahoo kan harus di refresh, beda provider kan. Nah, ini selalu kita adakan setiap hari Rabu jam 8 sampai jam setengah 9 sampai selesai. Jadi kalau misalnya lagi banyak yang bertanya, otomatis selesainya ya jam 10, jam setengah 11. Tapi kalau lagi dikit yang bertanya, ya selesainya. Jadi webinar ini sama dengan memberikan signal kayak website orang lain kan yang kayak di DLRG ada webinarnya tuh kayak efek. Ya, jadi misalnya ada signal. Ya, kalau di luar itu kan webinar antara belajar atau review. Biasanya review itu dibikin sama mereka video kan. Gitu. Nah kalau kita bisa discuss nanti pada saya ngomong nanti bisa discuss gitu. Tanya Pak nanti kedepannya bagaimana, nah, lebih baik harga transaksi apa nih, saya di posisi ini gimana ya gitu, nanti kan pada saya jawab discuss aja. Nah, sekarang yang aktif sering datang 13 orang, jadi kan masih belum terlalu banyak untuk discuss banyak. Jadi kalau ada ratusan orang kan belum tentu bisa semua kejawab, harian itu nggak kelas-kelas. Pikiran waktu itu masih problem Skype masih. Kalau memang ada Skype, kita pakai Skype kalau yang berita benar-benar penting. Contohnya kayak FMC, tapi itu malam jam 1. Kalau ada yang lagi bangun, ya, minta join aja nanti sama Tora atau sama Pak Reza. Iya. Ada yang mau ditanya lagi Pak? Sebelum saya kasih ke Pak Reza. Yang kayak R1, R2, R3, pivot, R1, S2, S3 itu ambilnya di daily apa H1? Daily. Pivot itu selalu daily. Pivot selalu daily. Pivot nggak bisa kita lihat di handphone kan nggak bisa. Pivot itu kan harga tengah antara high dan low kemarin. Jadi dari data kemarin kita ambil harga selanjutnya. Kadang-kadang orang baru bisa lihat dari candle aja, nggak usah lihat indikator. Candle daily, sudah tahu di depan. Oh iya, emang ada ya. Itu biasanya dia udah ngeliat lagi RSI itu dia cuma candle satu, nongol apa, wah ini udah ke bawah gitu. Betul ya. Biasanya itu. Benar ya. Itu biasanya mereka pelajarin dari candlestick pattern, jadi pola candlesticknya seperti apa. Nah itu nanti saya baru dapat
langsung ada tulisan tuh tadi papernya apa. Nah itu harus dipelajarin sih. Koji hammer lah, iya tangan adanya tuh ya. Itu kan bisa tahu mereka akan ini. Jadi sebenarnya kalau mau gampang, paling gampang ada orang dia bilang, dia udah lama sih, baru 10 tahun yang lalu. Saya mau ngeliat indikator, lihat aja oh iya, tangan nadanya ya, hammer apa tuh. indikator candle, pola candlestick itu bisa menjadi akan apa sih selanjutnya seperti itu. Kalau indikator lebih ke support kita, jadi misalnya kita lagi baik gitu kan, kita di support, kita kan pasti kan kalau kita pasang posisi kan setengah yakin misalnya, nah di support sama oh iya memang indikatornya mau naik kok. Atau gini, jatuh lihat buat double Iya. Masih depan. siapa? Yang saja kita ya Dragon sama ID Power. Dragon saja ini kan? Iya. Nah, Dragon sama ID Power. ID Power. M Trader udah muncul loh. Udah. Sama M Trader. Tapi jangan di copy ya. Kenapa? Coba lihat AM Trader. Udah gua kasih itunya keterangan. Tapi ini dia. Watch mode only. Dulu udah kena benturan. Soalnya pas ada yang copy, aku langsung leave grup. Saya nggak apa? Nah, kan Paresa promosi AM Trader. Untuk di watch. Oh, untuk di Watch mode only. No copy allowed. Orang ini mengakui bahwa kalau di copy bebannya tambah gitu. Oh, begitu. Mendingan dibuat Bisa bikin nggak tidur. Mendingan begini aja. Lebih mengakui sih daripada Ada ayah udah di copy 70 orang. Ada ayah Ica, Bunda Ica. Ica-nya mana? Ayah itu Yun. Siapa sih? Coba diklip, Pak. Bagus loh itu kayak Dia nyontek itu kopi Raja Mudo. Kopi Raja Mudo. Iya, dia ngopi. oh kopi siapa? Raja Mudo. Wih. Coba. Raja Mudo terus kan. Oh iya, Mas. Buat yang suka emas bisa pakai Raja Mudo. PL-nya minus tapi gede. 1 tahun Pak. Yang kasih udah 1 tahun kasih. Siapa juga? Jadi Pak jadi naik tuh. Lagi nafsu. Lagi nafsu melihatnya begitu dilihat minusnya banyak bener kayak jadi. Mungkin dia dari dana gede terus jadi dana mini kali ya. Dulu bagus itu Raja Mudo. Raja Mudo dulu juara tuh ya. Sering ini. Coba lihat cost positionnya Pak, udah biru semua Pak. Ini ada ini. Oh, gede. Itu apa tuh? Dia kayaknya kalau 8. udah nggak buka, nggak pakai itu kan nggak Ada stop loss. Baik. 1204. Main. Kenapa di cut lah, Sab? dia buka apa tuh list bordir. Buka tekstil. listbordir.com. Enggak, itu kenapa di cut ya? Tahunnya 1204 Pak. Heeh. 72 nih. Dia. Kalau tinggal satu mungkin yang sempat ke 1160-an itu. Oh iya, dalam 1 hari itu ya, 1 hari kencang banget itu. Plus 1130. Berarti dia punya ininya nggak kuat dong. Modal. Ngeper.
Ya mungkin bisa jadi ini kondisi nggak kuat sih. Mati gue dulu. Harus balik badan. Tapi kalau kelihatan seperti ini kan berarti dia tipe yang semi scalper, saya nyebutnya semi scalper. Ngambil dikit, begitu floating ditinggal gitu. Itu semi scalper. Kalau scalper kan ambil dikit, rugi dikit buang, ambil dikit, profit dikit ambil, rugi dikit buang. Namanya apa? Kang Umar. Namanya. Alfarizi. Iya, itu Kang Umar. Fotonya langsung. Aman ngikutin dia. Sama orang yang benar orang bisa. Kenapa aman ngikutin dia? Karena Jangan juga tuh. iya nyontek orang. Orang. Sebenarnya nyontek itu supaya dia yang jaga. Dia nggak ada waktu. Ada yang jagain. Nyontek kan ini supaya ikuti sendiri. Supaya itu kan lebih gede dari si Drago tuh untuk dia. Yang terakhir. Drago 3% itu 10%. Pak Umar kan sering datang-datang. Ada posisi nggak sih gitu ya? Terus habis itu dia bilang ada, begitu dilihat wah profit nih di liquid. Ya. Sering begitu dia. Jadi dia nggak nungguin ini liquid. Lihat aja, oh lagi profit nggak liquid. Gitu aja. Nah, ini trader. Terorang. Jangan bilang begini dong. Jangan kopi saya ya. Kopi boleh, tapi disclaimer. Enggak. Gue udah pernah coba kayak gitu. Udah langsung saya. Itu ntar kasusnya kayak JP. Iya. Di Uber. Beban mental itu. Mendingan saya udah jujur aja. Mendingan. Karena kan trader itu kan butuh apa ya? Butuh apa sih namanya? Aktualisasi diri. Cuma kalau pengen dilihat gitu Pak. Cuma jangan diikutin. Pengen apa? Raportnya pengen dilihat. Cuma kalau ngikutin jangan deh. Soalnya itu beban juga di apa? Mental. Enggak juga kalau ngikutin. Nah, kalau nggak tahu orang sih enak. Masalahnya nggak kenal. Ini nih yang Mbak yang sekali enter 200 spread. Ya teman. Ini kan profitnya 99%, tapi resikonya 10/10. 10 margin. 10/10. Coba lihat Gambler habis. Yang kalau jadi banyak kalau itu. Iya, itunya success rate-nya 0. Iya. Malas. Wow. 5. Kita lihat aja stylenya di 12. Wah, liquid buru-buru tuh. 30 September. Berani ya. Itu banyak sih. Wih. 505. Profitnya 8%, ruginya 735%. Itu 100% dari equity. Dari market. Dari margin decline. Kalau margin decline dia tadi full margin, berarti 2 kali lipat. gokil. Wow. Itu jago apa nekat Pak ya? Antara dua, makanya antara dua. Nekat atau jago. Tapi kalau dari begitu sih kayaknya nekat. 505% nekat tuh. Yang kopinya banyak sama risiko kecil. Ada orang Pak ambil 10 lot, ambil untung 2 klik aja gitu. Iya, ada. Tekniknya tuh. Orang cepat. Di 10 loh. Kita lihat ini. Tapi ya itu kondisi Mas Prabu harus kecil. Biar BP cepet. Bisa masih nahan Pak. Dia mah dan Bisa masih nahan ya? dan dia juga cukup bisa main. Apa ya? Dia nggak punya. Gordon juga ada Dia kemarin. main Ini gua Boleh kan? kira ulang ya. 3% doang gua. Ini kuat sekali. Dananya pasti kuat. Dapat. Emang hijau semua sih story. Iya, karena itu dia bikin history, kayaknya dia bikin history. Dia mengebagusin history. Dia main lagi bisa. Iya. Apa-apa Pak, kan dapat bunga. Entah saya juga ikutin kayak Lisa, tapi di 8.000. Berapa malah ribu? Ada 8.000 full margin Pak. Tadi yang pada sebelumnya stylenya mana?
Oh, udah bisa. Tinggal di kopi di sini. Tapi nggak yakin sih tahun ini dapat nyampe 8 ribu Pak. Enggak lah, tahun ini kan Tinggal nyampe. Tahun depan. Januari JK Press lagi, Desember sih belum coba. Rupiahnya belum. Desember JK Press enggak juga paling tutup sih. siap Aussie ya. Oh, kayaknya Desember. Kalau Januari kayak tahun lalu aja di Press tahun lalu. Paling low yang ini kan Januari kita kemarin kan. Sini di Batam. Sebenarnya kalau menurut itu target $30 juga boleh ambil ya. Boleh, Pak. Jadi keuntungan maksudnya apakah rata-rata itu yang sebaiknya apa mau tunggu sampai $100 profitnya gitu. Apa juga. 20, 30 Dia $30 bisa. 30, 20, kadang-kadang dia balik turun naik gitu ya. Feeling-feelingan Pak. Latihan lah. Hah? Dilatih kalau Feeling-feelingan lah Pak. Feeling-feeling. Kayaknya udah nih Iya, yuk, tarik. Yuk. Udah Pak. Apa nama saya? Apa nama saya? Kopi break. Kopi break. Udah. Saya mau merokok Pak di sini. Nawarin. 5 menit Pak, saya cuma ngomong cuma 5 menit. Tapi udah dibahas yang ini kan yang Ini kan. kopi trade, kopi dosa. Sedikit. Ya, kopi trade. Kenapa harus memilih? Baca candle gimana sih? Pak, ayo nih Pak. Bedanya Lisa sama Dragon sama udah. Bedanya. Udah. Belum. Belum sedetil itu. Oke. Saya Keren, membahas Pak ini Desa. aja dulu deh. Ya, Oke. Pak Dedi. Terima kasih. Oke. Saya cerita. Saya mau membahas masalah Udah. Saya mau kasih data dari tahun 2000 sampai tahun 2011, 11 tahun. Bu bisa bayangin Bu, Akrab berdiri 11 tahun dari 2000 sampai 2011. Itu punya nasabah 800 klien. Tapi tahun 2012 sampai 2014 cuma 2 tahun, nasabahnya nambahnya 2.500. Pakai apa? Karena dia menemukan suatu sistem. Sistemnya itu adalah copy trade. Dengan mengcopy orang yang profit itu jauh lebih mudah pekerjaannya dibandingkan trading sendiri. Kalau Bapak dan Ibu trading sendiri biasanya sih belajarnya sambil loss. Sekarang kita belajarnya gimana supaya nggak loss. Waktu itu keluar yang namanya John Paul. Nah ternyata dia mulai tidak disiplin, akhirnya jadi nggak bagus. Untuk mengetahui apakah orang ini bagus apa tidak, namanya siapa ya? Jadi aku mau tanya, pernah ke Kelapa Gading kan? Di sana banyak toko makanan nggak? Iya. Toko makanan yang enak gimana ciri-cirinya? Rame, sama. Bukan seperti ini, lihat kopiernya. Oke, kalau kopiernya banyak, itu tandanya mereka bagus. Jadi, yang kedua yang harus dilihat adalah profilnya dia. Kita buka satu, bisa ini bagus. Tapi lihat profilnya. Nggak ada profilnya. Aku lagi meeting ntar aku lagi meeting ya. Nggak ada batasannya. Ya. Kalau dia tidak ada batasannya, sebaiknya jangan di sini. Nanti urusannya kayak JP lagi. JP aja ada batasannya, dilanggar, repot. Semua yang ditulis ini harus jelas. Dia ini siapa? Bagaimana cara tradingnya? Ini cara Bapak dan Ibu memilih hedge fund sebenarnya. Bapak dan Ibu pernah ditawari oleh beberapa future, taruh aja uang, nanti dikelola oleh tim, gitu ya Pak ya, kira-kira. Tiba-tiba besoknya habis. Gitu. Karena sebenarnya timnya nggak tahu tuh metode tradingnya seperti apa. Oke. Beberapa bulan yang lalu, saya lihat ada nasabah yang membuat kriterianya dia, bagaimana dia cara dia bertrading. Dia pakai fundamental, dia pakai teknikal. Sampai
if you want to stop ini, semuanya ada di sini. Dan ini saya belum pernah melihat dia melanggar ini. Begitu dilanggar, silakan Bapak dan Ibu uncopy, langsung edit kopinya uncopy. Kalau dilanggar langsung. John Paul melanggar apa yang ditulis sama dia. Akhirnya repot kejadiannya. Nah, selama 65 hari bertransaksi di Ascap, saya lihat yang namanya Gregor tidak pernah dia melanggar apa yang dia tulis. Itu aja. Bendera Inggris, Pak. Iya Pak, kalau misalnya bendera di PKI kita angkat. Berarti orang Inggris nih juga. Mungkin. Atau orang Indonesia pakai bendera. Atau ini biasanya pakai IP-nya sih, dia IP-nya. Atau saya nggak kenal. IP berarti dari internetnya Pak. Dari internetnya. Internetnya berarti ya Inggris apa? Iya. MU. Jadi intinya adalah baru 65 hari memang masuk di Ascap-nya Pak. Tapi kita nggak tahu, mungkin orang ini sudah trading di luar sana, di future lain mungkin bagus. Gitu ya. Sehingga akhirnya followernya menjadi banyak. Saya tadinya nggak percaya sama orang ini menggunakan fundamental. Jarang sekali orang trading menggunakan fundamental dan technical. Jarang sekali. Kalau technical aja, senangnya mainan grafik. Kalau fundamental, masih sedikit Pak orang yang menggunakan fundamental, tapi biasanya uangnya besar. Uang besar, nggak mungkin uang kecil. Uangnya itu masa 500 juta, 1 M gitu. Mainan fundamental seperti itu. Nah, permasalahannya adalah, saya melihat beliau ini trading dengan menggunakan fundamental, kelihatannya di mana? Pak senternya. Kelihatannya di hari ini Pak. Di hari ini dia nggak ada trading. Itu kelihatan banget. Biasanya M-Trader juga fundamental dan Ini ciri-cirinya nasabah, orang yang trading dengan menggunakan fundamental. Badainya mau masuk nih Pak. Desember ini badai terakhir mau masuk. Itu kalau mau disapu habis itu Pak. Ini adalah siklus 3 tahunan. 2011 itu harga gold turun, seturun-turunnya Pak. Semua nasabah kolaps. 3 tahun kemudian 2014 sama. Tapi apa kejadiannya? Kita lihat. Jadi saya percaya banget orang ini bisa menghasilkan 1 bulan sekitar 20%. Ya, jadi masalah ini nasabah, Pak. Ini bukan trader. Mana nasabah, mana ada Pak yang mau kehilangan uang. Kalau saya fund manajernya, saya bilang itu mah uang topik stop bodoh amat, saya pikirin trading aja yang banyak, bener nggak Pak? Begitu nanti profit, saya telepon Bapak, giliran Bapak loss, tinggal dimatiin handphone-nya gampang. Oke, nah kalau nasabah itu nggak seperti itu, dia kepingin untung terus. Kita lihat dalam waktu 1 bulan dia bisa menghasilkan 20%. 1 bulan 20%. Jadi kalau Bapak taruh 100 juta, kira-kira 20 juta lah. Tapi nggak usah trading. Kopi tinggalkan saja kopi tinggalkan. Oke, ini ada urutan nomor 1. Nomor 2, itu ada satu lagi Pak, namanya di bawah. Ini lebih ganas ini tradingnya. Lebih baru. Ini baru 30 harian. Ini lebih ganas tradingnya. Ini sama Pak, dia pakai fundamental juga. Tapi kita lihat, sorry, nggak ada posisi, lihat, posisi, lebih ganas lah. Begitu dia ngebuy di 85, ngebuy lagi di sini, diangkut semuanya. Ini juga begitu. Saya pas melihat yang saya agak deg-degan yang di sini, Ausinya di sell sampai 3 lapis. Saya pikir bahwa orang ini nggak punya trading plan. Nggak punya trading plan. Hantam. Ternyata enggak Pak. Bapak lihat. Begitu sampai tengah-tengah, yang di bawahnya ini, itu di cut loss, yang 2 ini profit. Oh,
ini jago banget. Dia tidak berpikir semuanya. Kan kita selalu berpikir semua harus profit, semua harus hijau gitu, nggak boleh ada merahnya rapotnya gitu kan. Oh dia enggak. Dia ngeliat equity, yang penting equity nambah. Mau loss 1 juta kali nggak apa-apa, yang penting equity nambah, kan nggak mungkin ya. Yang jelas, saya lihat ini orang punya trading plan yang bagus. Tapi kalau ikutin dia, uangnya harus lebih besar daripada Dragon. Iya. Banyak posisi soalnya. Ini sekali masuk agak gawat ini, agak panjang-panjang. Mungkin Pak kalau kopi dia terus langsung uncopy, jadi dia mau pasang 10 posisi juga kita nggak ngikut gitu. Tapi takutnya kayak gitu Pak, yang harus Iya. Jadi pas Bapak uncopy, dia trading, kita pas kopi cuma 1. pasang merah lagi kan, nggak balik lagi. Gimana? Rasanya gue kopi. Ngerti ya Pak ya, maksud saya, oke. Daripada hijaunya lebih banyak, berarti kita lagi. Pak, coba Bapak lihat hijaunya. Mana ada yang kecil Pak hijaunya? Cuma sekali aja Pak. Yang lainnya 30, 40, 20, 86. Gede-gede loh Pak. Ini profitnya berat gede-gede nih. Ini tradingnya rada-rada nih Pak. Jadi artinya Bapak dan Ibu harus siapkan uang di atas 30 juta rupiah. Kalau satu lot harus siapkan di atas 300 juta. Kopi tinggalin aja. Kopi tinggalkan aja. Nih, masih rekomen. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang ujung-ujungnya Bapak dan Ibu harus mengikuti ini. Kalau nggak ada about me-nya jangan. Kalau nggak ada about me-nya jangan. Oke, kita mau lihat. Kita mau lihat Lisa. Oke, dia memang 100% nggak pernah kalah. Posisinya benar terus gitu ya. Kita lihat. Benar terus posisinya. Tapi ingat lihat. Ada yang aneh nggak? Ada yang aneh. Kalau untung dibatasi. Kalau rugi tidak dibatasi. Aneh nggak Pak? Harusnya Bapak kalau rugi dibatasi, kalau untung jangan dibatasi. Ini dibalik. Jadi sebaiknya 21 orang yang mengikuti dia. Saya agak aneh aja. Saya cuma melihat bahwa 21 orang ini harus berhati-hati. Itu biasanya nantinya. Kalau dari omongan yang Pak misal kita ngobrol hari Rebo, katanya Aussie mau kapres, dia lagi ngebayar begitu, mantap dong Pak. Iya. Ya, ini dia nggak berpendidikan. Jangan dia doang yang kalau di Aussie kita enggak. Oke, kira-kira inilah yang membuat banyak nasabah yang mengatakan bahwa copy trade itu nggak bagus. Sebenarnya bukan nggak bagus. Bapak dan Ibu salah memilih orang ini. Jadi sebaiknya silakan aja pilih yang terbaik. Kalau mau ngomong referensi ini, saya agak bingung. Ada yang bisa jawab, kalau ada yang bisa jawab silakan. Kalau enggak, nggak apa-apa. Kenapa kalau loss tidak dibatasi? Kenapa kalau profit dibatasi? Nggak serakah Pak. Ya? Nggak serakah kalau profit nggak serakah. Kalau biarin. Itu serakah namanya Pak. Ya. Modalnya berapa Pak ini Pak? Kenapa? Nggak tahu nggak bisa modalnya itu. Yang penting ya kalau saya lihat dari cloud unlimited uangnya. Oke sih ini. Unlimited. Kenapa? Dia pasti top up terus. Berarti dia teman nama Central Bank ya? Ya. Atau musuhan sama Central Bank. Oke. Baik, ada pertanyaan masalah copy trade? Ada pertanyaan? Untuk masalah copy trade? Iya. Pertanyaannya ada tadi yang lucu. Temannya Pak Dedi nanya sama saya. Saya mau masuk uang 6 juta atau sekitar 6 juta deh. Boleh copy Dragon nggak? Jawabannya apa? Dragon itu kopinya kira-kira berapa? 25 juta ya. Gimana? Saya siap. Nih. Coba kita lihat ya, kita lihat dulu sedikit.
Oke. Nah, if you copy me, itu bisa 25 juta. Oke. Tadi yang nanya, kalau 6 juta bisa nggak? Bisa nggak, Bu? Bisa nggak? Jawabannya bisa. Kenapa bisa? Kita lihat. Kita logika aja ya. Kita logika. Lihat ya. Pernah nggak dia 6 kali berturut-turut salah dengan 1 kali cut loss itu adalah $100? Pernah nggak? Kita lihat. Oke, kita lihat. Nggak pernah dia. Nggak pernah 6 kali berturut-turut cut loss, setiap cut loss 1 juta. Nggak pernah. Paling apes dia pernah cut loss cuman 80%, artinya cuma 800.000. Dan setelah itu dia profit lagi. Oke? Artinya apa? 6 juta aja udah cukup. Iya. Kalau 5 juta, enggak, dia pernah 3 kali ini, lihat ya, kita lihat. Nah ini pernah 3 kali, 1, 2, 3, oke? 1, 2, 3, dia 3 kali salah berturut-turut, tapi berikutnya profit. Artinya, anggap saja 1 juta, 3 juta hilang. Masih ada 3 juta yang akan datang, Ibu ya. Ingat bisa profit lagi. Recovery. Okay. Ini track record. Kira-kira seperti itu. Kalau mau coba, silakan. Walaupun dia tidak mereferensikan. Ya kan namanya juga mau coba, ya sok aja. Dia pernah open 3 open, salah semua, tapi Bapak lihat, yang paling tinggi itu cuma sekitar 600 ribuan. Kali kata. Oke, baik. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Dengan seperti ini, kita bisa memilih mau nasabah mana yang mau kita copy. Silakan aja. Mau yang punya untung 20% sebulan, atau mau yang untung 236% sebulan. Ini ada. Silakan copy aja. Baik, kalau ini udah selesai, kita bahas masalah fundamental aja. Fundamental maksudnya yang di sini ya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita coba diskusi saja, sharing aja, apa yang akan terjadi, Oke. Apa yang akan terjadi sampai akhir tahun. Bapak dan Ibu-ibu yang suka trading, Desember itu sebenarnya harusnya jalan-jalan itu ya, bukan trading. Harusnya ditutup gitu jalan-jalan. Kenapa? Karena pada prinsipnya badai terakhir akan terjadi di Desember. Oke. Itu Pak, currency war ya. Currency war itu perang antara mata uang. Saya nggak jelas tuh. Ada orang forum di Korea, nggak mungkin currency war gitu katanya. Mana bisa? Tapi ada orang bilang currency war. Oke. Jelasin dikit ya Pak ya. Kenapa terjadi sampai akan ada perang mata uang yang saya tahu Star Wars ya Pak ya. Oke, baik. Kalau kita bergerak dari fundamental, kita harus bergerak ke lembaga ini. Ini lembaga ini kalau bikin suatu pengumuman, suatu statement, itu suatu signal yang besar. Ya. Signalnya besar tuh. Dia World Bank kalau udah ngomong itu hati-hati Pak. Itu arahnya nggak mungkin ngelawan mereka. Ada satu lagi Pak. Ya, Soros. Iya. Soros juga kalau udah ngomong udah hati-hati Pak. Itu kejadiannya nggak besok. Percaya sama saya, 4 minggu kemudian market akan mengikuti apa yang dia omong. Dia pernah berbicara dunia sedang punya masalah dengan tenaga kerjaan. Orang pada kerja, orang nggak banyak kerja gitu, banyak pengangguran. Di dunia ini banyak pengangguran. Kalau di Indonesia kan udah biasa ya banyak pengangguran. Kalau di sana itu pengangguran cuman berapa? Cuman 7% aja ramenya minta ampun. Indonesia mah 20% aja. Lempeng. Oke, di luar negeri ini jadi masalah.
Dan di luar negeri juga punya masalah apa? Orang yang kerja gajinya nggak naik-naik. Itu juga nggak bagus. Kenapa? Kenapa? Ya belanjanya sedikit. Kalau belanjanya sedikit, inflasinya nggak naik-naik. Karena itulah pertumbuhan ekonomi dunia akhirnya menjadi lambat. Ini yang diramalkan sama IMF, ini yang harus diperangi. Sedangkan IMF sama World Bank udah ngasih uang banyak banget ke setiap dunia untuk pertumbuhan ekonominya naik, ternyata enggak. Oke. Apa yang menyebabkan akhirnya timbul perang mata uang? Karena masing-masing ingin, karena pertumbuhannya lambat, masing-masing ingin barang dagangannya laku. Benar nggak, Pak? Kalau orang banyak yang jualan nih, tapi yang beli nggak ada, gimana, Pak? Gimana? Jadi masing-masing yang jualan harus lebih murah barangnya. Gimana supaya murah, Pak? Terus juga tahu harus harga pokok pembuatannya jadi murah. Gimana cara harga pokok pembuatan produksi itu menjadi murah? Gimana, Mas Indi? Pasti ini dong jadi. Oke, uangnya dibanyak. Mata uangnya dilemahin. Mata uangnya dilemahin sehingga harga pokok produksinya menjadi turun. Indonesia ngelemah tuh seneng banget. Bingung juga kayak demo entar. Indonesia inflasinya nggak kira-kira 5, ya. Yang lainnya 0, ya dia doang yang belum sampai 10. belum sampai 10. Biar lewat langsung kelar. Oke, akhirnya semua negara, setiap negara punya central bank, bank sentral. Tujuannya untuk ngatur regulasi masalah keuangan mereka. Oke. Dan yang paling berpengaruh adalah Tante Yellen. Ini adalah gubernur Bank Sentral Amerika. Oke. Beberapa tahun lalu saya mendapatkan grafik ini. Grafik ini adalah sebenarnya ini orang siapapun dia selalu ngomongnya masalah stock book, nggak pernah ngomong mata uang, ngomongnya stok saham. Jadi pegangannya itu saham. Saham itu kalau sahamnya naik, industrinya bagus, pasti negaranya menjadi bagus, ekonominya menjadi bagus. Ini pernah dibuat grafik ini. Ada tapering, ya. Ini pasti stok naik, saham naik, lalu nanti setelah tapering, sahamnya akan flat, lalu nanti setelah itu baru dia selling. Kita lihat tahunnya, dia diramalkan tahun 2015 baru selesai tapering. Kenyataannya 2014 sudah selesai. Artinya kalau menurut saya, garis ini saya tarik ke sini. Tahun depan pasti akan terjadi fase distribusi. Harganya begini terus untuk saham. Nggak akan turun. Dow Jones masih di 17.800. Nanti dia naik 18.000, turun lagi. Terus ini. Namanya fase akomodasi. Kalau bahasa foreknya fase distribusi atau sideways. Sideways. Iya. Dari Edrianto Ong ya, Pak ya. Oke. Jadi fase inilah itu fase di mana banyak sekali player yang menang, bankernya jebol, player menang, buy, naik, liquid, ganti sell, udah balak-baliknya ini enak bener. Nanti pas turun lagi baru tercara lagi. Nah, robot dan segala macamnya biasanya di sini beroperasi. Oke.
Jadi yang akan dikerjakan sama dia adalah jangan sampai yang namanya stock Wall Street itu jatuh. Dia jaga banget ini. Kalau dia jatuh, itu seluruh dunia jatuh semuanya. Dia akan kritis. Tapi kalau jalannya terus mendadak gak ada, Ya itu. Pokoknya dolarnya jatuh. Yellen ada kabar Yellen nge-stroke aja udah. By euro aja. Oke. Ini adalah suku bunganya adalah 0,25 dan dia akan terakhir di tahun ini dia akan meeting tanggal 18 Desember. Yang siap begadang tanggal 18 Desember dan yang udah berlibur ya sudah tinggal tutup aja laptopnya, kita ketemu tahun depan. Terakhir 18 Desember dia mau meeting. Gosipnya naikin suku bunga. Teorinya saya enggak maksudnya nggak tahu Pak saya. Bukan nggak naikin, nggak tahu ya kan belum tanggal 18. Naikin apa? Kenapa? Kalau naikin akomodasi ini nggak akan terjadi dan Wall Street itu jatuhnya juga bahaya. berarti nggak mungkin. Kemarin udah BBM, udah BBM. Tapi Bank Sentral China suku bunga diturunin ya kemarin, jadi tertahan, jadi emas tertahan di 200 emasnya. Semua harus naik, semua harus nurunin suku bunga kecuali Amerika dan Indonesia. Indonesia naik, Kalau nggak jempol, Kalau harus naikin inflasinya ketinggian. Dinaikin pun nggak ngaruh, tetap aja itu inflasi tinggi. Berarti Indonesia banyak yang kaya Pak, bukan negaranya Pak, orang. Harganya naik. Oke. Mas Enggi ada pertanyaan nggak? Belum ya? Oke. Kalau udah, ada satu bank sentral lagi, yang satunya. Ini namanya Mario Draghi. Ini bingung nih orang ini. Bingungnya itu karena Kacamata ini. Bingungnya karena dia nggak gampang untuk ngucurin QE itu nggak gampang. Terus lihat inflasinya dia. Ini kalau saya tarik garis trendline-nya turun, inflasinya turun, makanya dia mengatakan bahwa, udah masuk dari track resesi ekonomi udah. Tarik aja Pak. Sebenarnya apapun yang terjadi, dia mau bagaimanapun, kalau dia nggak bisa nge-break garis ini, nggak bisa ngelewatin, nggak bisa naik ke 0,5 dalam waktu dekat, jatuh gitu. Euronya kan tadi bisa 122. Target dia 1,20. Target dia ada 1,20. Pertanyaan saya cuma satu, kenapa dia tidak bisa cetak uang? Kenapa dia tidak bisa Kan enak ya, Jepang 80 triliun, Amerika 4,4 triliun US dollar. Kenapa dia nggak boleh? Kenapa Euro Central Bank tidak boleh? Negara Spanyol, Itali. Euro Central Bank pertama kali dibentuk, itu perjanjiannya nggak boleh bantu, dia nggak boleh beli obligasi suatu negara. Itu masalahnya. Jadi akhirnya yang dia beli apa sih? Obligasi kuliah yang dibeli sama dia. Contohnya apa? Kredit, perumahan, itu boleh. Makanya dia keluarin ABS, KPRO. Oke. Dan dia harus balikin, kalau kata Pak Didi pernah nanya sama saya, tahun neraca keuangannya, asetnya harus sama dengan tahun 2012. Sekitar berapa gitu? 1 triliun. 1 triliun euro Yang dikucurin. ya. Jadi ini Draghi ini bingung supaya inflasinya naik dengan cara dia harus menggelembungin asetnya. Oke. Nanti ada grafiknya. Aset itu, jadi kalau nyetak uang
beli obligasi itu asetnya nambah. Jadi neraca keuangannya itu nambahnya di aset. Euro itu asetnya jatuh, makanya dia ngotot untuk keluarin QE. Tapi ingat, Euro Central Bank pada saat pertama kali didirikan, dia tidak boleh membeli obligasi suatu negara. Ini yang bikin dia susah. Kita ngomong. Makanya QE nggak gitu. Nah, muter-muterin ngomongnya, bingung dia. Dia bisa belinya tuh obligasi misalnya rumah, customer gitu, boleh diatur. Tapi kalau untuk membeli obligasi negara, surat utang negara nggak boleh. Itu semenjak Euro didirikan, Euro Central Bank didirikan, itu masalahnya gitu. Nggak gampang seperti Jepang atau Amerika kan gampang juga. Dia boleh di apa satu negara. Cuman satu negara. Soalnya banyak. Iya. Pak, kenapa euro bisa sempat 140 sampai jatuhnya 135, 130, sekarang 124. Bahkan katanya tadi mau ke 120. Kenapa ya bisa Resesi ekonomi, Pak. resesi gitu ya? Orang nggak percaya. Iya bisa 140 kan terjadi ya. Kalau Bapak jadi investor, Bapak mau bikin rumah makan, Ibu mau bikin rumah klinik, mendingan bikinnya di Jakarta, Bu, di Sudirman, Jalan Sudirman, yang banyak orang perkantoran, atau di Jayapura, Bu, di gunung. Ibu dengan tenang ngomong, ya Jakarta lah, Res, gitu. Ya iya, kira-kira jawab begitu, Bu. Ekonominya nggak bagus di sana, gitu. Eropa ekonominya nggak bagus. Kita lihat inflasinya turun terus. Banyak kasus kredit macet, banyak krisis keuangan, mulai dari Yunani, Portugal, Spanyol, negara yang pertama kan negara Portugal, Yunani, Irlandia, sama Spanyol. 4 negara itulah yang akhirnya ke semua negara kemana. P, G, I, S. Nah, dibilang. Negara yang awalnya itu dia punya masalah. Oke. Dan euro akan bikin, euro itu bunganya udah rendah banget. Jadi kalau Mas Ligina ke Eropa, naruh uang di Eropa gitu. Lumayan lah, dapat 0,05% per tahun bunganya. Sedih banget ya. Pasti habis. 0,05% setahun. Kalau deposito, Mas harus bayar bunga. Bukan dapat bunga ya. Ini buat tabungan. Kalau itu kena minus ini. Tanggal 4 Desember dia akan meeting. Tanggal 4 Desember dia akan meeting. Sebentar lagi. Kalau dia keluarin QE, tutup mata Pak, sell euronya. Ini Pak ya, tadi tahu. Kenapa? Gitu. Oh enggak, kita di sini aja. Kita live aja di sini. Kita trading bareng di sini aja. Tanggal 4 Desember. Baik, Hari Kamis, Pak. Hari biasa Pak, hari Kamis. Gue cek dulu. Jam berapa, Pak? Kenapa? Jam berapa? Biasa kalau ini kan jamnya kan sekitar jam 7.45. Kalau bisa macet, Pak. Bapak BBM sama dia bilang ya? Enggak, biasa saya pakai Skype. Sama dia. Setengah 10. Oke. Setengah 10 malam. Oke, clear ya. 9.30. Ini adalah orang yang ngelontorin uang banyak banget di Jepang. Roda. Udah naik. Oke, ini adalah yang saya katakan, ini adalah aset atau keuangan dari setiap central bank. Lihat, central bank balance sheet-nya. Oke, asetnya Amerika, jadi dia cetak uang. Itu kalau di Indonesia kan duitnya nggak tahu kemana gitu ya. Tiba-tiba misalnya sama KPK aja gitu. Kalau ini enggak, dia buat negara, dia bukan dijadikan untuk bayar gaji karyawan, Bu, tapi dibelikan aset. Jadi surat utang, oke, dibelikan aset. Makanya asetnya naik terus. Ini paling bagus. Yang kedua kita lihat, yang bagus adalah Bank of England. Makanya dua negara ini sepertinya dia bersahabat. Kenapa? Kayanya sama ini negara ini.
Makanya kalau bikin kebijakan tuh berdua-dua bikin bingung orang. Yang ini mau naikin suku bunga, ini juga naikin suku bunga. Nanti kalau ini bilang nggak jadi, yang ini bilang nggak jadi juga. Oke? Oh, dia pakai Skype tuh ya, Pak? Iya. Makanya kalau main sepak bola Amerika nggak pernah kalah. Kalau kalah ini tuh nanti datang. Oke, kita lihat Bank of Japan. Lihat asetnya. Tapi kita lihat asetnya Euro Central Bank. Ini yang lagi diusahakan sama Mario Draghi untuk supaya dia bisa naik dengan cara membeli obligasi. Agak sulit. Penentangnya banyak. Penentangnya satu yang paling besar adalah Jerman. Kenapa? Jerman paling kaya. Negaranya di antara kumpulan itu Jerman paling kaya. Jadi akhirnya mereka bilang bahwa lo enak-enak aja ya beli surat utang itu duitnya duit gua kata orang Jerman. Kita lihat. Ini berarti itu. Jepang akan, nah kalau naruh uang di Jepang itu 1 tahun lumayan lah, agak tinggi dikit 0,1% per tahun. Ya, dan tanggal 19 Desember dia akan coba untuk bikin kebijakan. Andai kata kalau dia menaikkan jumlah pencetakan uangnya dari 80 triliun, naikin aja ke 85. Bayar terbang nih ya. Tracknya dia adalah 120. Ini orangnya yang bertanggung jawab. Tanggal 19 bangun pagi. Karena pagi-pagi. Bank of England ini siapa namanya? Karne lupa ini. Ini Karne ini dulunya Bank of Canada, Gubernur Bank of Canada. Ini jadi bank ini sekarang Gubernur Bank. Ini kita lihat inflasinya juga nggak nyampe di 2, tapi mendekati 2. Jadi kadang-kadang dia bilang kalau datanya bagus, dia mau naikin suku bunga. Tapi kalau datanya jelek, dia mau bilang potong. Dan tahun depan sepertinya, kenapa dia menahan? Keadaan dia jelek itu karena kawasan Eropanya jelek. Kan kita punya rumah bagus. Sebelah-belahnya kawasan kumuh, pusing juga Pak. Gitu. Nah ini yang terjadi sama dia. Jadi sebenarnya kalau Eropanya bagus, otomatis dia lebih bagus lagi. Ini orangnya. Dan ini pasti kalau ngeluarin apa-apa sama-sama euro. Salah. Bank rate-nya bukan segitu. Bank rate-nya 0,5. 0,5 bukan 0,05. 0,5. Yang dia ngadainnya juga 4. Sekarang sama euro. Ini yang paling kontroversial. Ini namanya Thomas Jordan. Thomas Jordan. Iya, Thomas Jordi. Ini adalah Swiss National Bank. Yang bapak-bapak dan ibu-ibu kalau senang trading emas, mulailah berhenti sekarang. Kenapa? Karena hari Minggu nanti ada rencana mau posting masalah gold. Nah, kalau ceritanya nanti Pak Deddy biarin yang ceritain. Jadi masalahnya sebenarnya ini. Ini. Kelihatan ya masalahnya. Kenapa emas menguat dan tiba-tiba kenapa emas melemah? Dan kenapa sebenarnya grafiknya ini. Grafiknya bukan yang macam-macam. Euro strength. Ini adalah kuncinya. Dia pernah ngomong bahwa dia tidak boleh kurang dari 1,20 antara ini sama ini. Sekarang sudah mendekati. Artinya yang terjadi adalah Swiss-nya menguat terus dan dia perlu dilemahkan. Bagaimana cara melemahkannya? Buy dolar, kan gitu gampangnya ya Pak ya.
buy dolar aja. Kalau dia buy dolar, pasti dolarnya pasti menguat dan Swiss-nya akan melemah. Bukannya buy euro, Pak. Gimana mau di buy euro? Euronya kawasannya hancur, Pak. Iya, benar. Teorinya. Jadi memang sekarang ini uang intervensi ini itu akan diapakan? Yang paling gampang dibelikan dolar. Kalau dibelikan dolar, kalau dolarnya naik, kalau enggak gimana, Pak? Kayak mau tidak mau ada suatu intervensi, uangnya dari mana? Swiss kan orang taruh Mau tidak mau dari kekayaannya dia kan, dari cadangan devisanya dia. Kalau dia mau intervensi ke Indonesia kan, spesial gitu. Cadangan 1 tahun habis buat intervensi itu baik lagi harganya. Oke. Nah, kalau di intervensi seperti itu nantinya akan bisa baik. Tapi intinya adalah cari voting. Gimana kalau beli emas? Setuju. Bagaimana kalau beli emas? Kan voting setuju kan. Jadi Swiss-nya melemah, Masih menguat. dia beli emas. Jadi Swiss-nya melemah, berarti sell CHF USD. Beli dolar terhadap beli dolar itu kemudian di-convert ke gold. Ya intinya uang yang buat intervensi itu beli gold aja dah. Dia mau beli dolar. kayak Daripada gue beliin dolar. Goldnya naik. Gue beliin Apa? Goldnya naik. Kalau votingnya menang, goldnya naik. 1, 2, 20. Hari Goldnya Minggu, dikasih Pak. tahu. Searching aja hari Minggu. Hari Minggu, Pak. Votingnya dia itu hari Minggu. Sengaja, Pak. Pada Sengaja. saat pasar tutup. Kita liatin hari Seninnya loncat, turun apa naik. Nah, Kita hari Minggunya kagak jalan. Bukan. Emang sengaja dia. Lihat beritanya aja. lihat beritanya aja, Pak. Atau hari pas dia buka, hari Senin, antara mas loncat, naik, atau mas Kalau loncat, loncat turun. turun. Udah. Ya, Kelar. Dan itu kalau beli nggak kira-kira itu, Pak ya. Metric ton itu kalau sekali beli. Ya, Rusia kemarin 140 metrik ton kan untuk cadangan devisanya di buy di 11.30. Kayak terbang. Berapa? Tapi dilihat lagi ya, Pak ya. Ini salah tuh mas tanggal-tanggal ini. Tanggalnya Ya, berarti buy apa sell fokus dua-duanya mana yang lawannya. Buy juga terkait juga pasang fokus dua-duanya. Kan dilihat lagi. Kalau Pak Deddy minta nanti tolong dilihat lagi. Sunday, Senin. Kayak apa Minggu? Enggak ini Bang Rate-nya Oh, Bang Rednya. itu tanggal 4 Desember. Dia bikin kebijakan juga. Nah. Jadi antara euro sama Swiss itu ada perdagangan, Bu. Euro sama Swiss ada perdagangan. Dan dia pernah bilang tahun 2011 saya ingat banget. Dia pernah mengatakan kalau sampai euro Swiss-nya di bawah 1.20, ini akan intervensi besar-besaran. Dan kalau intervensi besar-besaran, Swiss-nya akan melemah. Biasanya dibeliin apa? Dolar. Nah, kalau kita beliin emas. Jadi kenapa? Karena dolar belum tentu naik. Ya, seperti itu. Awalnya kita di sini kuncinya di sini. Kemarin mereka beli dolar, beli emas. Beli emas. Voting di semua. Yang berita itu keluar bukannya dia udah beli emas. Belum. Oh, itu baru voting. Iya, voting. Terus ini Baru voting voting, lagi. baru bilang Iya. mau voting. Baru itu voting kenceng aja, kenceng naiknya Pak Baru Mas. mau Baru keluar voting aja Pak. Apalagi kejadian. Udah gitu. Oh, kalau udah ada ancang-ancang mau voting sih biasanya jadi, Pak. Biasanya jadi. Udah kepikiran. Apalagi emas lagi apalagi emas lagi rendah sekali kan harganya. Turunnya dapat lagi kan. Dolar lagi tinggi-tingginya. Kalau dia pilih dolar atau emas yang kemungkinan untuk naiknya lebih bagus, kayaknya emas, Pak ya. Karena emas lagi rendah. Apalagi dia udah sekali kata dong si Soros. Iya. Soros sudah beli tambang emas. Nah, iya. Kayaknya jadi. Harusnya sih. Jadi. Kalau misalkan dia beli dolar lagi tinggi-tingginya. Dia ada anak-anak beli Teorinya motor, ya? kalau
Dia udah enak-enak beli di atas foto si dolar turun, rugi dia. Resikonya itu, dolar sekarang dalam keadaan yang tinggi, kalau dia intervensi dengan dolar, tandanya tahu mahal harganya dolar. Mendadak si Yellen gila. Oke, kira-kira Yellen mah intinya saham Standard Poor itu 7.000 masih bagus gitu di atas. Kalau sampai Standard Poor yang 4.000 atau 5.000, nah itu dia grogi. Sudah kita ngomongin mendadak dia yang seperti Pak Reza bilang kena stroke. Yellen. Kita ngomong begini enggak Yellennya. Yellen mana? Emang gua pikirin Begitu si Yellen. Tapi nggak bisa gitu, Pak. Karena waktu Begitu itu si Yellen sakit, itu goyang Pak langsung. pengaruh. enggak. Yellen itu ngomongnya terlalu tegas. Gua nggak mau bantuin lagi bocoran. Kenapa? Yang penting Standard Poor yang 500 itu masing tinggi, Dow Jones juga masing tinggi. Gitu aja intinya ya. Kalau dia turun, dia pasti cetak uang lagi. Terus dia harga emas dia bilang biarin aja pasar yang bergerakin, biar dia turun naik lagi, turun naik. Walaupun emas misalnya 1.000, turun aja. Dia bilang emas mah sebodoh mau turun naik tergantung pasar. Begitu. Oke. Mas. Ada. Itu dia. Enggak. Yang satunya. Udah. udah Pak? Udah? Ya udah, saya mau pulang ya. Iya. Terima kasih Pak ya. Kita lagi Pak ya. Oke, Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa seperti itulah yang terjadi di market. Ada yang berpendapat A, ada yang berpendapat B. Kalau semua berpendapat A, semuanya buyer, nggak ada seller. Saya bisa pensiun. Karena di dunia ini ada yang beli dan yang jual, tidak seperti itu. Dan kalau semuanya pendapatnya sama, Tuhan nggak kreatif gitu. Yang berbeda semua pendapat. Dan apakah yang terjadi punya Pak Didi atau punya Pak Victor, kita lihat aja. Itu kenapa ada yang profit dan ada yang loss. Ya kan? Kalau semua sama, bingung Pak, siapa yang mau beli, orang semua yang mau jual, barangnya nggak ada. Oke, RBA. RBA ini dia punya, kalau kita tarik ya, lihatin suku bunganya. Oke, suku bunganya harusnya dipotong. Kalau menurut saya, dia harus potong suku bunga. Suku bunga dia itu cukup tinggi, 2,5% setahun. Oke, ada yang tahu Indonesia berapa persen? 10. 7, Bukan 10 Pak. 7,7. Jadi naikin. China aja cuma 5,6. China cuma 5,6. Indonesia 7,7. Ngeri ya. Ya paling takut tuh kalau nanti keluar lagi modalnya, nanti Jokowi ntar jadi gubernur lagi, jangan. Mana diem aja tetap jadi presiden. Oke. Nah, ini adalah tanggal 2 Desember kalau nggak salah nanti dia bikin. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, kebijakan-kebijakan dari Bank Sentral inilah yang akan mempengaruhi Bapak dan Ibu di ke depan. Saran profesionalnya apa? Jangan trading. Ya, dikit-dikit profit. Bukan. Ya, tunggu aja. Tunggu beritanya keluar. Jangan buat. Kalau mau, sebelum berita keluar mau ada posisi, nggak apa-apa. Sebelum berita keluar, kayaknya kalau udah profit keluar. Kalau dia nggak profit gimana? Gunakan stop loss. Cut loss. Ya, gunakan stop loss. Jangan biarkan dia floating kebanyakan. Jaminan uang Bapak dan Ibu tidak habis adalah stop loss. Kalau dia kapret langsung full margin Pak. Oh iya. Jadi ini ada pesanan tanggal 2 Desember. Nasabah pada mengumpul di sini. Nanti kalau begitu dia katret, ini katret nih. Ya, Bu pagi-pagi ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu dapat rezeki Bu. Amin Ibu ya. 2 Desember pagi-pagi Bu, Ibu bangun. Ibu lihat CNBC. Kalau Reserve Bank of Australia potong suku bunga, Ibu nggak usah tanya saya lagi ya, langsung saya aja Bu. Di berapa aja.
begitu buka sell aja gitu. Tapi kalau dia tidak potong suku bunga, jangan nyangkut. Ngerem dia enggak. Tapi kalau dia potong suku bunga, Bu, itu sell aja. Full Dalam margin, ini. Bu. Full, Bu. Langsung 100. Ya, full margin. Ya, jadi kalau dapat cuma segini, karena kita ngambilnya 100 lot, jadi 100 bisa segini dapatnya. Kita trading nggak perlu banyak-banyak kok. Sebulan sekali cukup kok. Asal dapat 20%, 30%, udah sekali aja trading kan. Ayo sering trading. Yang penting sekali masuk, kenapa? Tapi lebih cepat di CNBC. CNBC jauh lebih cepat. Begitu dia ngomong, forex tracker itu suka lama ini. Iya. Breaking news. Begitu lihat, cut rate, enter aja langsung. Atau di www.cnbc.com nggak ada umumannya ya. Ada Pak, ada. Ada. Lebih cepat nggak? Enggak, 2 hari yang akan datang. Enggak, ngomong Pak. Sama investing.com. Investing.com. www.investing.com. Pak, kalau nggak hujan ya, insya Allah saya kesini Pak. Ya. Takut banjir. Iya. Emang nggak apa-apa lah. Tadi Hamzah pakai helikopter Pak. Iya. Helikopter pakai tabung. Oke, ini adalah ulasan-ulasannya. Bapak dan Ibu bisa ada apa-apa. Silakan, ini adalah nomor telepon saya dan ini adalah pin itu saya yang bisa dihubungi. Itu masih yang lama kan, Pak? Yang baru, Bu. Iya. Ini 0851. Ini simpati ya Bu ya, ya. Ini yang nggak bisa disadap, nomor teleponnya nggak bisa disadap sama FBI. Tapi sama Kapolsek bisa. www.investing.com goal apa investing Apa aja Pak? .com Ya. Yang ini gua bikin pakai itu. Masih ada. Itu 1966 tahun lahir. Iya sih Bu. Rencananya waktu saya lahir saya juga nggak ingat sih Bu, pertama kali keluar orang nama saya aja saya nggak ikutan ngasih nama. Jadi Bapak tanggal 1 bulan apa Pak 00 Pak? Ya ada Masehi belum ada. Belum Masehi. Bareng ini. Udah. Kayaknya 10 bulan 10 nih. Apanya Pak? Ulang tahun ini. Oh, Facebook yang tahu Pak. Saya mana tahu. Saya yang tahu ya. Iya. Facebook yang tahu. Baik, Bapak dan Ibu, ini silakan aja kalau mau ada apa-apa tanyakan. Kira-kira itu saja. Terima kasih banyak. Selamat. Nanti mungkin di Desember kita akan mengadakan sekali sebelum Natal kali ya. Dan cuacanya mendukung. Oke, saja. Ada lagi? Ini kata. Pak Toro ada 2. ada door prize yang harus dikasih? Ada sih, cuma belum disiap. Iya. Semuanya. Yang lama di itu ya, jelas ya. Pak Reja, Iya, Bu. yang lama di jelas. Nggak usah biarin. Masih. Yang 28 MB. Oh, yang 28. Seharusnya kalau nggak hujan banyak Bu. Tadi beberapa orang nyampe di udah macet, udah males akhirnya dia pulang, dan ada yang kesian yang beberapa pakai motor udah sampai sini hujan jadi pulang. Saya balik lagi ke dia. Saya kalau nggak gitu pakai helikopter saya nggak nyampe. Masih kagak sisanya ini Pak. Coba ya. Hujannya sih udah kagak, sisanya ini. Sisanya macetnya ini. Oh,
Dia yang ikutin dari awal kan. Siapa? Ini. Luar negeri apa lokal nih Dia Pak? masih dia. Luar. Oh, ya udah. Oh, iya kan. Pintar banget. Lanjut. Aku udah loh Pak. Iya Bu. Siap Bu. Berita 2 Desember. Wah, gua harus kredit, gua udah tahu nih caranya gimana. Ada sih bentar ya. Yuk silakan. Ke ruang meeting bentar ya Pak. Nanti kita ke bawah bareng nih Pak. Yuk kita ke bawah nyari apa Pak? Asyum. Di sana masih ujian juga. Terus ini juga sama di kamera kan kantornya juga sama. Ini nggak itu deh. Saya kalau udah kecebak macet, udah tak pasal buat sendiri. Itu kan kamu juga sakit kan? Belajar dulu. Karena kan kadang-kadang mikirnya gini, kalau ketika dia menghilang, kita nggak ngerti apa-apa. Nah, itu yang bingung. Nah, iya benar Bu, benar. Kalau kamu harus belajar juga. Benar. Yang baru gantung harapan. Ngopi-ngopi dulu aja, Pak. Gua nggak tahu cara masuknya, masuk ini lupa. Ini bisa nggak kalau bisa Ini nggak bisa. Ini udah itu. Ini pulang. Jadi ini cara. Kita malam cuma ada yang udah terus malam-malam. Kayak proyek itu kita sampai bisa bisa. Jadi Ada yang masih ganjel nggak? Ada yang ganjel lagi gini. ini nih bikin stres aku nih Pak. Kenapa? 3 kali TP ku kena gara-gara ini. Batal semua. Mentalin dulu. kenapa Gini gini, aku udah masuk nih. Mentalin ini PT-nya itu sejauhan Begitu. 2 jam yang akan datang baru kena. Ini itu kadang-kadang di otak anjing. Makanya benar jangan gantian. Emang kita mau lihat dulu. kalau mau ngecek Pasti gitu. Nah, kalau mau tanyanya Pak Dedi.
tiap 4 jam Gitu tuh. kita udah beli Ini gue ini. atau udah share itu ntar packing ya. Kalau dalam packing itu udah profit apa jangan dilihatin terus Pak, malah takut Pak. 15 menit 30 menit. Kalau belajar mental Mbak Desi. Lah, saya aja 10 poin di gua. Cadangannya gimana Bu?